Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Jawaban dari pertanyaan antum ini bahwasanya keliru kalau mengatakan bahwasanya kita ini setuju dengan perbuatan dosa tersebut. Enggak. Kita ini melaksanakan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pemerintah kalian. Nah, di sini Allah mengatakan ulil amri minkum, pemerintah kalian yang muslim. Selama pemerintah kita masih muslim, kita taat, kita patuh. Naam. Adapun jika aturan pemerintah itu melanggar syariat, itu urusan dia melanggar syariat padanya. Namun selama dia masih status muslim dan masih status pemerintah yang sah, kita taat terhadap aturannya selama aturan itu tidak menghalalkan yang haram dan tidak mengharamkan yang halal atau menyuruh kita kepada kekufuran. Naam. Ya, kalau aturan mereka itu yang bersifat mendolimi diri mereka sendiri pada hakikatnya dan merugikan rakyat, maka di sana ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ati' wasma', dengar dan taatlah kepada pemerintahmu, wa in darabah dhahrak wa akhadha malak." Taat dan patuh pada pemerintahmu walaupun dia mengambil hartamu dan yaitu memukul punggungmu. Nah, dalam hadis yang lain, illa antara kufran bawahan, kalian taat dan dengar pada pemerintah kalian, yaitu aqamus shalah, selama mereka masih menunaikan sholat, selama mereka masih melaksanakan sholat, berarti masih muslim. Nah, kecuali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang menyebabkan dia murtad, dia lagi bukan muslim, itu pun kita memang betul-betul punya bukti bahwa dia sudah kafir, tidak ada lagi halangan. Ya, tapi kalau masih tidak ada penghalang untuk mengatakan dia bukan muslim, maka tidak boleh kita memastikan, tidak boleh kita keluar memberontak, mendemonstrasi atau mencaci maki, apalagi membakar fasilitas umum yang itu adalah bukan milik pribadi. Tidak boleh. Bukan kita setuju dengan ketetapan aturan, tapi kita ikuti aturan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ketika di zamannya Hajjaj bin Yusuf, masih ada di sana para sahabat, murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup, seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum. Bagaimana mereka ketika Hajjaj bin Yusuf membuat aturan-aturan yang merugikan kaum muslimin, bahkan beliau membolehkan membawa senjata ketika beribadah di Ka'bah, baik untuk umrah pun haji. Ini kan aturan melanggar syariat, melanggar sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia memerintahkan, apakah Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, kemudian Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum, yang mereka masih para sahabat, mengajak para rakyat, mengajak kaum muslimin untuk mendemo. Ini aturan mana lagi nih dalam Masjid Haram begini. Tidak ada ternukilkan dalam sejarah. Bukan mereka setuju, bukan mereka itu membenarkan perbuatan Hajjaj bin Yusuf, tapi mereka mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka belajar langsung, tidak pakai perantara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka menunjukkan apa? Ini menunjukkan ada aturannya terhadap ketika mau demo pemerintah atau mengkudeta pemerintah, ada aturannya. Aturannya adalah jangan kita anarkis, jangan kita mendemo selama mereka masih muslim, selama mereka masih melaksanakan sholat, dan tugas kita mendoakan semoga Allah memberi hidayah, semoga Allah memperbaiki kaum muslimin. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mungkin kalau ini kan sudah salah, jelas-jelas salah. Untuk apa kita taat? Untuk apa kita ini ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Sallu ma'ahum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim." Salat bersama pemerintah kalian. Kalau mereka benar dalam salatnya,
maka mereka dapat pahala dan kalian dapat pahala. Kalau mereka keliru, maka kalian dapat pahala dan mereka tetap dosa. Mereka dosa. Ini padahal sholat. Kalau mereka sholatnya itu tidak beres, kita tetap menjadi makmum di belakangnya. Naam. Kalau mereka salah, ya mereka dosanya bagi mereka, kita tetap dapat pahala karena kita mengikuti, disuruh untuk mengikuti mereka. Karena mereka selama masih muslim. Dikata para Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hadis ini berlaku dalam masalah sholat dan masalah yang lainnya selama pemerintah tersebut masih muslim. Karena Rasulullah SAW menyuruh kita bersama kaum pemerintah kita. Nah, ya, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, man ata Allah, man ata'ani faqad ata Allah, wa man asani faqad asa Allah. Siapa yang taat kepada aku, maka dia telah taat pada Allah, dan siapa yang bermaksiat pada aku, maka sungguh dia telah bermaksiat pada Allah. Nah, man ata amiri faqad ata Allah, faqad ata'ani, wa man asa amiri faqad asani. Siapa yang taat kepada pemerintahku, maksudnya pemerintah muslim, maka dia sungguh telah taat padaku. Dan siapa yang melihat yang bermaksiat pada pemerintahku, tidak mau taat dan patuh selama mereka masih muslim, maka dia apa? Naam, dia telah bermaksiat padaku. Ini Rasulullah SAW dalam keadaan beliau yakin, sudah yakinnya mengabarkan kepada kita dengan banyak hadis bahwasanya pemerintah selain beliau adalah tidak maksum. Yang maksum itu cuma pemerintah di sama Rasulullah SAW saja. Adapun selain beliau, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak yang maksum, tapi mereka disuruh untuk taat dan patuh. Ini akidah muslim. Jadi keliru kalau kita tidak setuju dengan aturan pemerintah, kemudian kita diamkan, kita tidak mendemo, berarti kita setuju dengan perubahan itu, kita ridho. Enggak. Ya? Enggak. Tapi kita dalam Islam ini adalah disuruh untuk jangan lupa sejarah. Sejarah kita adalah sejarah kembalinya kepada yaitu zaman yang manusia terbaik, zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, zaman sahabat dengan para tabiinnya, kemudian tabiin dan tabiinnya. Itulah zaman yang mereka yang Rasulullah SAW memberikan standar bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita bernegara, bagaimana kita hidup sesama bangsa dan negara di yang statusnya pemerintah muslim. Masih banyak dalil-dalil, namun saya cukup sampai sini karena ini panjang, ini sudah sudah berapa menit. Namun mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan. Semoga Allah memberi taufik kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga pemerintah kita, Prabowo dan seluruh jajarannya, dan memberikan hidayah dan taufik kepada Prabowo dan pemerintahnya, aparaturnya, kepada apa yang Allah cinta dan ridai, dan semoga Allah menjaga beliau dan para pemerintah, aparat pemerintah dari segala kejelekan dan keburukan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka dan memberikan hidayah dan istiqomah sampai ajal menjemput. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.